Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tonton videonya, saya tegaskan lagi, kalau saya tidak membuka praktek dimanapun, saya tidak menerima bayaran berapapun, dan saya tidak menerima paket apapun. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Tungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kok aku pikir-pikir badanku semakin besar ya? Badanku dulu tak begini karena aku suka minum susu basi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa ketemu lagi dan terus ketemu, diberikan kesehatan selalu untuk Anda semua. Khususnya saya juga diberikan kesehatan, masih bisa terus bikin vlog buat ditayangkan di Big Tulus Official Channel FM gitu. Kenapa saya bilang FM? Karena hanya di channel ini loh yang kita tuh bisa dekat dengan subscribernya, kita sapa-sapa gitu ya. Yang lain kan cuman bla 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 bla. Aduh. Tuh, saking emosinya. Saking bahagianya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Salam berjumpa kembali bersama saya Big Tulus di Big Tulus Official. Untuk semua yang sudah sering balik ke sini, sudah subscribe, sudah like, sudah komen, terima kasih banyak. Semoga Allah mudahkan rezeki kalian yang sudah subscribe, gitu ya. Jadi kita bakal bikin cerita. Hari ini kita bakal membahas soal pertuyul-tuyul-tuyulan. Jadi selama ini kita banyak menjumpai seorang dukun paranormal yang bisa menggambarkan sosok tuyul itu palanya gundul, anak kecil, ya kan? Terus ya seperti manusia pada umumnya. Kurang lebih gambaran tuyul seperti itu. Kita bakal bahas nanti selengkapnya, tapi sebelumnya untuk yang baru join, untuk yang baru gabung, untuk yang sudah nonton, untuk yang sudah subscribe, untuk yang belum, ayo di subscribe dulu channelnya, dihidupkan loncengnya, kemudian kalau suka di like, tidak suka di dislike juga nggak apa-apa ya. Sebelum kita bahas soal pertuyulan itu tadi, kita bakal sapa-sapa terlebih dahulu untuk semua subscriber Big Tulus Official yang ada di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Pak Samin yang punya Papua, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Salam jumpa kembali. Ada yang dari Makassar, ada Mas Tono di sana. Halo, Palu, Kendari. Mas Budi yang punya Pekanbaru, aku lupa terus ya Pak Mas Budi. Ya Allah, nggak enak orangnya. Selamat berjumpa bersama Big Tulus di Big Tulus Official. Yang paling seksi ini ya. Oke. Tangdung, dungdang, tangdung, dungdang. Surabaya, halo. Selamat berjumpa kembali Surabaya. Ada Mas Mosinun di sana ya. Orang yang selalu ketawa meskipun dengan kondisi apapun ya. Tetap tertawa, tetap ketawa. Itu ya. Ada Mbak Christine, halo Mbak Christine, sehat selalu. Di Malang ada Mbak Winda ya. Di Malang ada Winda, ada Mentari, ada aku temanku tuh namanya Mentari. Mentari Bintang Pantura 2. Halo Mentari. Terus ada Mas Wahid juga di Malang. Ada Mbak Andin Sheila yang punya New Palapa, yang punya Jombang. Halo. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Siapa tuh nontonnya siang, siapa tuh sore, siapa tuh siang. Jadi gue sebut semua ya. Terus ada yang di Banyuwangi, Mami Emi, ada Mbak Erni juga yang punya Banyuwangi. Halo, selamat berjumpa kembali bersama Big Tulus. Kemudian yang ada di Semarang di sana, terus Tulungagung, ada Blitar juga, Mas Wawan kalau nggak salah yang di Blitar. Terus di Ngawi, Mas Wawan itu di Ngawi ya. Yang di Ngawi, kemudian ada dari Sidoarjo, Mas Hoirul, halo. Sidoarjo, Ngawi, Semarang, Kendal, ada Weleri, terus ada dari Rembang juga, Solo, Boyolali. Halo Mbak Mei, mamanya Rafa, sehat selalu buat Nang Rafa di sana ya, yang dipunya Boyolali, anaknya luar biasa ya. Sehat selalu untuk Mbak Mei, pokoknya diberi kekuatan terus buat menghadapi anaknya yang sangat luar biasa gitu ya. Dan keluarga juga salam tentunya. Untuk yang punya Sukoharjo, yang di Unvet, Universitas Veteran apa gitu. Saya dulu pernah sekali ngisi acara di situ ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Ada yang dari Jogja, Mas Ronggo, ada Mbak Eni, kemudian Mbak Novi, Jogja ada Mbak Iswati. Halo Mbak Iswati, pokoknya yang punya Jogja bersama keluarga ya. Salam jabat erat selalu bersama saya di Big Tulus Official. Terus
Dari Cilacap ada Mbak Eni, kemudian dari Tegal ada Mas Ahmad Firdaus, ada Mas Arya di Tegal juga, Mas Surip. Halo Mas Surip di Tito Ahmadin di Tito Mas Surip. Terus ada Mbak Dede, terus siapa sih yang di YouTube itu? Pokoknya semua deh, tanpa terkecuali ya. Pokoknya yang di Jawa, Cirebon, halo Cirebon, Cikampek Bekasi, Cikarang, halo Cikarang Bekasi. Pokoknya yang punya Cikampek, Mbak Sri, Mbak Titin yang punya Tegal, yang punya Jakarta, ada Mas Taufik, kemudian ada Mas Rich di sana, ada Mas Irma yang punya Bandung, Mas Fahmi Bandung juga. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Semoga kita semua selalu sehat, diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya ya. Yang di Jakarta tadi sudah semua, sudah ada. Oh, ada Mas Saiful, ada Bu Ratna, kemudian ada Embu Engkom Engkom. Ternyata suka nonton loh tetanggaku itu, Bu Kokom. Halo Bu Kokom yang punya Gang Saaman, Jakarta Selatan ya. Terus yang ada di mana lagi? Sudah Cianjur Kang Ali. Halo Kang Ali Cianjur. Terus Bogor ada Nisma di sana. Pokoknya tersebar di seluruh Indonesia ya. Lampung ada Mas Wijayadi, ada Mas Ilham, ada Mbak Sari di sana yang punya Waikanan juga. Mas Budi Pekanbaru udah ya. Yang punya Jambi Ibu Nuri, halo Ibu Nuri, sehat selalu yang punya Jambi. Lalu untuk di Jakarta tadi Pak Iwan Zika. Halo Pak Iwan Zika, belum disapa. Nanti dia makan lompong kalau nggak disapa ya. Mudah-mudahan sekarang emosinya sudah membaik ya Pak Iwan. Terima kasih sembakonya ditukar sama Allah lebih melimpah. Saya lagi bikin vlog pagi-pagi, tiba-tiba ada yang datang. Siapa? Saya pikir, ternyata ada aki-aki nganterin sembako. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nganterin beras sama minyak. Matur sembah nuwun. Dari Yayasan Jantung Indonesia, ditulisannya begitu ya. Terus ada yang dari mana tadi? Lampung udah ya, Palembang. Terus Bengkulu, Jambi, apa tuh mana tuh? Padang, Medan. Terus dari Sunda ada lagi nggak sih? Kalimantan ada Mbak Evi, Mbak Nana, Bunda Sriatun bersama keluarga besar. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Kemudian ada Mabang Idun yang punya Kalimantan. Selamat jumpa lagi bersama Big Tulus ya. Yang ada di luar negeri sana ada Mas Ahmad Firdaus yang punya Malaysia, yang sedang bekerja di pulau-pulau di atas air. Mudah-mudahan Allah lindungi selalu, Allah mudahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, amin ya Allah. Sangkur yang punya Malaysia, Mbak Haryanti yang punya Singapura, kemudian Mbak Yanti yang punya Taipei, ada Mbak Siti Aminah yang punya Taipei juga, Mbak Yani yang punya Jerman, halo. Yang punya Hong Kong, Mbak Tuyati dan juga rekan-rekannya tanpa terkecuali yang di Hong Kong, yang di Taiwan, yang di Taipei. Pokoknya jenengan-jenengan itu TKW, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya, amin ya Allah. Ingat, lakukan yang terbaik buat keluarga ya. Terus Mbak Asri yang punya Los Angeles, USA, ada yang di Aussie, kemudian Mbak Ngatinem juga yang di Jerman. Ada kakakku, kakak Hajijah yang punya Brunei Darussalam, ada di Arab Saudi, Jeddah, Bahrain, semuanya tanpa terkecuali. Untuk yang sudah subscribe Big Tulus Official, terima kasih banyak. Yang sudah menyumbangkan untuk donasi untuk diberikan kepada fakir-fakir miskin, janda-janda, kemudian anak yatim piatu yang sudah disumbangkan ke aku, terima kasih banyak. Kemarin Jumat kita sudah menggelar sumbangan nasi box, sementara hanya itu dulu. Mudah-mudahan ke depan makin panjang lagi. Kita doakan untuk yang sudah menyumbang, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan kemudahan sama Allah, tukar rezeki yang lebih melimpah, dibersihkan hartanya dari sesuatu yang buruk, amin ya Allah. Dan yang sudah subscribe Big Tulus Official, mudah-mudahan kalian semua selalu sehat, diberikan kemudahan, rizki yang melimpah, sehat badan, sehat pikiran, sehat jasmani, sehat rohani, dan yang pasti semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. 8 menit cuma buat sapa-sapa. Tapi nggak apa-apa. Jadi aku pengen bikin channel YouTube yang beda daripada yang lain ya. Jadi ada yang disapa-sapa gitu loh. Ya toh, ya toh. Ya, oke. Oke. Kita buka pertanyaan satu dari teman kita yang dari aku nggak bisa. Oh iya Mbak Tuyati yang Hong Kong tadi udah disapa ya. Oke. Pertanyaan dari temanku sendiri sih sebenarnya ini. Pertanyaan yang sedikit banyak orang mungkin kurang tahu. Sebenarnya tuyul itu tuh apa sih? Kalau ada cerita begini, tuyul itu katanya terbuat terbuat kue kali ya, terbuatnya maksudnya terbentuk dari horin bayi yang meninggal, bayi yang tulus, bayi yang suci, kemudian dimanfaatkan sama dukun, ada istilahnya bayi bajang segala macam. Bener nggak sih dari situ? Bener nggak sih kalau tuyul tuh bisa mencuri? Terus bentuk aslinya tuyul tuh seperti apa sih sebenarnya? Nih aku bongkar buat kalian. Gitu kalau diedit bagus ya. Sayangnya saya nggak bisa ngedit. Mau bayar orang ngedit. Ya Allah penghasilanku naik turun. Sekarang baru $27. Nggak naik. Aku juga nggak ngerti kenapa.
Aduh. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Viewers sedikit nggak apa-apa. Pendapatan sedikit nggak apa-apa. Yang penting kualitasnya, subscribernya bagus dan kalian suka berbuat baik. Wih, baru ini loh, temanku sampai heran. Baru kamu lulus, subscriber baru 3.000 orang, tapi sudah ada yang borong warung kamu dihabisin. Sudah ada yang nyumbang kamu buat bagi-bagi nasi, itu baru kamu. Selebihnya itu biasanya ratusan ribu ke atas baru mereka ngelakuin sumbangan. Lah, kalau mereka pada orang kaya coy, subscribernya orang subscriber kaya raya, terus youtuber kaya 100 ke atas ya gajinya sudah di atas sekian-sekian puluh lah. Lah kalau saya, gajinya baru $20. Dirupiahkan mungkin ya hanya sekitar 280.000 atau 300.000 lah, anggaplah seperti itu. Lalu aku kon nyumbang ke duit kok ngenti ya, aku lura kerja-kerja. COVID-19 ini menghalangi kita semua ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Enggak, kita cari tahu dulu, benar nggak tuyul itu berasal dari bayi yang sudah meninggal, bayi yang tidak berusaha kemudian meninggal. Jawaban dari saya adalah tetot. Hoak. Dari mananya bayi meninggal jadi tuyul? Siapa lo, Tuhan lo, Allah lo, ngaku-ngaku begitu. Gue kadang gedek sama orang udah sumpah. Gedeknya begini, gue ngirimin santet si A, gue pakai bayinya si A. Si A bayinya meninggal, gue pakai buat nyantet orang. Lah lu siapa? Lu Tuhan bisa ngontrol nyawa. Yang benar mungkin kalian memanfaatkan khorin dari si bayi bajang itu. Ini sekaligus penjelasan tentang bayi bajang ya, kalau kalian mau tahu. Jadi orang memanfaatkan khorin dari si bocah yang meninggal itu, dimanfaatkan sama mereka untuk dijadikan untuk santet segala macam. Seakan-akan mereka nganggapnya arwah si bayi itu, padahal bukan. Dukunnya sing goblok, dukunnya sing kokon. Ngaku-ngaku orang sudah meninggal itu sudah, pokoknya kita harus berpatok tuh sama apa? Sama Al-Quran. Orang sudah meninggal kembali sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada arwah-arwah penasaran itu. Itu khorinnya saja. Memang sebagian orang menganggap itu arwahnya, arwah penasarannya. Ada yang ngomong kayak gitu memang. Orang Jawa juga masih banyak kok yang bilang, oh kalau 40 hari orang masih di situ. Ya padahal bukan ibu kita sebenarnya. Kalau toh bisa terlihat itu bukan orang tua kita atau bukan khorin, bukan arwah dari si orang yang meninggal itu, melainkan hanya khorinnya saja. Jadi bayi suci tanpa dosa dijamin surga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Udah itu yang perlu kita tahu. Setelah selebihnya si dukun datang ke kuburan si bocah, misalnya netonnya bagus saja, udah khorinnya dicari dukun buat dimanfaatin, buat bikin inilah, buat itulah, kemudian dijadikan tuyul bisa. Ada yang bisa tapi kebanyakan tidak. Ada yang bisa kebanyakan tidak. Jadi dalam dunia jin itu banyak spesies tertentu. Mereka berbentuknya macam-macam. Ada kuntilanak, pocong. Sebenarnya itu terbentuk dari mitos dari semua orang. Akhirnya mereka bentuk sendiri terus jadi. Dan memang ada beberapa jin yang bentuknya itu kurcaci, kecil-kecil gitu loh. Nah itu termasuk bisa dibilang tuyul. Jadi kalau menurut kalian tuyul itu terbuat dari terbentuk dari bayi yang sudah meninggal, itu salah ya. Maaf ya. Kita luruskan itu, tidak, sebenarnya tidak seperti itu. Kalau khorinnya kemudian dimanfaatkan sama dukun dijadikan bentuknya seperti tuyul bisa jadi. Cuman kalau untuk tuyul itu sendiri itu ada spesies sendiri. Ada spesies sendiri yang berbentuknya memang seperti itu, kecil, gundul, kurcaci lah lebih tepatnya kayak gitu ya. Dan tidak semua tuyul tuh gambarannya anak kecil. Tuyul tua bangka juga ada. Jadi memang memang bentuknya kurcaci, bukan dia itu dari anak kecil, bukan. Dan bentuknya kalau di TV kan begitu. Jadi bentuknya begitu ya Mas Tulus. Nih, yang pertama kita sudah bahas kalau tuyul itu bukan dari bayi yang meninggal. Itu perlu kita benahi ya. Ada ibu-ibu meninggal, bayinya meninggal juga. Ibunya dari sundel bolong, anaknya jadi tuyul. Ada yang mitos seperti itu zaman dulu banget. Saya juga pernah dengar. Dan itu hoak ya. Itu hoak. Yang dimanfaatkan orang itu adalah ceritanya, kemudian dijalurkan, dijadikan kisah seperti itu. Akhirnya jadi kisah, kemudian menyesatkan pemikiran orang. Ya ikulah tugas jin. Buat apa kita beriman kalau kita nggak punya pemikiran, gitu. Kalau kita beriman tuh kita pakai logik nih yang kita pakai. Kita pakai, oh agama kita ngelarang ini berarti nggak ada. Gitu aja udah. Meskipun ada pun anggap aja nggak ada. Itu say. Karena kan kamu punya agama ya. Kok gatel tuh kalung KW gitu. Pakai emas nggak boleh sama mamaku. Mamaku tuh paling nggak suka, kalau almarhum tuh paling nggak suka aku pakai emas. Serius. Aku dulu pernah beli cincin emas putih aja dia marah-marah. Jangan pakai emas, mama nggak suka kamu pakai emas.
Makanya sekarang yang tak pakai titanium, cuma kadang-kadang gatel coy. Pengen kayak orang-orang kaya gitu loh pakainya emas, tapi kan haram, laki-laki nggak boleh pakai emas. Oh iya bener. Gua kadang suka lupa. Oke, yang pertama tadi bayi bajang itu membentuk diri sebagai tuyul. Sorry, ada memang tapi hanya sedikit saja. Tetapi setelahnya yang perlu kalian tahu adalah bahwasanya tuyul itu memang sudah ada spesiesnya sendiri hanya. Dari sananya sudah ada. Tidak perlu kalian merasa percaya dengan mitos-mitos yang terjadi. Itu kerjaan dukun dan jin iprit, ya. Iya, lu ulang mau beli apa? Coba tek toko sebelah. Oke, kemudian yang kedua, bentuknya jin itu seperti anak kecil saja, Mas Tulus. Terus memang masih anak-anak. Oke. Spesies mereka memang bentuknya kurcaci kecil, tapi sorry, meskipun mereka menggambarkan diri mereka sebagai anak kecil, tapi mereka umurnya sudah ratusan tahun. Seperti itu. Sudah paham? Jadi mereka tuh memang umurnya sudah ratusan tahun, tapi memang bentuknya kecil. Mungkin mereka bisa memperlihatkan depan orang kalau mukanya kecil ya, anak kecil seperti itu. Kemudian kita bahas mitos soal tuyul yang selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang bahwasanya tuyul itu wajahnya seperti anak kecil dan tidak tua. Tua, jelek, hancur kalau kalian mau tahu. Nih wujudnya tuyul yang benar. Tuyul udah. Gue mau ngibur diri gue sendiri coy, gue lagi pusing sebenarnya. Adek gue minta beliin iPhone. Aduh, saban pagi Kang, belum ada rezeki ya. Kalau punya rezeki beliin iPhone. Allahu Akbar, abangnya aja handphone ribet ya, emang dasar bocah. Kadang-kadang pemikiran aja sih saya, kasihan dari kecil dia sengsara ya toh. Saya tinggal kerja, sekarang tinggal sama ibuku udah meninggal sendiri. Kadang-kadang aku pikiranku gitu, ya kapan-kapan kalau ada rezeki gue beliin dah iPhone ya. Yang bunyi ayah tato itu tatotan, ayah itu ntar gue beliin yang itu. Biar agak ringan sedikit ya, kita bikin bercanda. Oke, bentuk asli tuyul itu sebenarnya tidak dengan mata begini-begini enggak. Bisa berantakan, matanya bisa di sini, satu di sini, ada yang maaf yang matanya cuma satu dan mulutnya tuyul itu sorry, sebenarnya enggak kayak kita. Tapi ke atas gini, nyeremin kan? Bentuknya tuh enggak seperti yang kalian lihat di TV-TV, mitos-mitos itu. Serem banget coy, giginya tuh panjang-panjang, ini miring, mulutnya tuh pokoknya miring deh begini. Nih, segini mulutnya tuh. Nih kayak gini kurang lebih. Tuh kayak gini. Terus matanya tuh di sini satu, ada yang di sini satu. Jadi itu abstrak mukanya. Tapi memang ada juga yang bentuknya sama seperti manusia. Tapi kebanyakan tuyul yang pada umumnya emang asli tuyul, bukan tuyul KW. Jadi mulutnya begini, miring ke atas. Dan itu giginya tuh nyerongot-nyerongot kayak monster gitu. Nah, gini-gini. Gini. Tuh. Jadi giginya tuh keluar-keluar. Itu wujud asli tuyul. Nggak secakap yang kalian pikirin. Nggak seimut yang kalian maksud. Tahu itu. Ngerti nggak lo? Dibilangin ngeyel banget. Itu bentuknya. Jadi kita jangan terkecoh. Kemudian benar nggak Mas Tulus tuyul itu bisa mengambil uang? Ya, jadi tuyul itu termasuk kategori jin yang tugasnya memang mencuri, suka mencuri. Jangan di dunia nyata. Di dunia dia aja dia suka nyuri makanan teman-temannya. Nyuri makanan temennya, diambil dimakan. Cuman kebiasaan tuyul itu memang begini. Makanya di dunia kadang ada orang hilang duitnya 100.000, terus duit itu pecah-pecah. Misalnya 10 ribuan semua, nanti ditinggal masih 2.000. Jadi kebiasaan tuyul itu begini. Dia kalau makan tidak pernah mau habis. Misalnya kita makan nasi, ayam bakar, terus ada lele bakar. Nah, yang dia makan mungkin nasi sama lele bakarnya, ayam bakarnya tertinggal kayak gitu. Makanya ada kebiasaan di mana setiap orang hilang uangnya diambil tuyul selalu ada sisanya. Entah itu 10.000, entah 20.000, pasti ditinggalin sisa. Jadi tuyul itu punya pribadi yang cukup baik. Asyik, mencuri kok baik. Enggak sih, tapi begitu. Memang kebiasaan dia begitu. Di alam dia pun dia suka mencuri, punya temannya sendiri. Tuh tuyul. Jadi bisa mencuri Mas terus bisa, secara nyata bisa. Terus kalau duit sudah diikat-ikat kayak gitu bisa Mas. Itu hoak juga coy.
Lu iket kalau emang dia mau ngambil dia bisa aja coy. Dia punya kelebihan lain di situ. Jadi spesies jin yang suka mencuri. Bisa dibilang pesugihan juga sih. Sama kayak babi ngepet segala macam. Cuma kan kalau babi ngepet sebenarnya babi ngepet itu orangnya sendiri yang bergerak. Nanti ya kita bakal bahas soal babi ngepet ya. Kapan-kapan kita bahas. Jadi kalau tuyul ini dia hanya memelihara, dia membeli, memaharkan, dia memberikan sesajen, kemudian diambil dibawa pulang. Ada perantaranya. Ada yang memerantarai. Kadang-kadang si orangnya ini, si pengambil pesugihan itu, si pemelihara tuyul itu tidak tahu tuyul koyo opo. Taunya di lemari ada duit. Tahu-tahu di lemari ada duit, padahal dia nggak tahu bentuk tuyul itu seperti apa. Nah, waktu dia datang, netek pun dia nggak kerasa. Oh, jadi netek Mas Tulus ya. Jadi dia tuh minta susu sebenarnya. Susu dari orang tuanya. Dan sifatnya dia memang kekanak-kanakan. Kadang masih minta digendong. Terus, Mas Tulus benar nggak orang yang memelihara tuyul tangan di belakang? Begini nih. Mondong begini. Jadi dia seakan-akan dia tuh minta gendong. Yes, ada sebagian tuyul yang suka digendong, tapi tidak semua. Jadi kalian jangan jadi suuzon. Ntar gila orang jalan begini, melihara tuyul ya mbak. Ya nggak mungkin juga begitu. Jadi intinya, kita jangan terlalu mengikuti mitos, jangan terlalu mengikuti apa omongan orang. Kita harus pahami betul, apa itu tuyul tuh gimana sih? Kemudian bener nggak sih begini? Emang ada tuyul yang suka minta digendong tapi tidak semua. Malah ada yang suka nemploknya di sini kok, mau di pundak kayak gitu. Jadi mbak harus digendong. Tapi ada yang seperti itu. Nah, ini yang perlu diketahui buat kalian-kalian yang suka memelihara tuyul. Nih, tak kasih tahu. Terlihat nyata seperti orang kalian tidur dia kadang-kadang dia nggak sadar di tetek cai. Kadang-kadang dia nggak sadar. Ada dengan kesadaran, ada yang tidak. Ada yang sengaja misalnya malam apa, hari apa, dia sengaja nggak pakai BH, tidurnya telanjang, nggak pakai baju misalnya. Itu ada juga yang kayak gitu, toto di tete. Dan kadang-kadang kalau ada yang bisa ngelihat, bentuknya itu kayak orang biasa. Ya, menurut mereka, menurut yang memberi pesugihan, yang memelihara, yang dihisap itu susunya. Itu menurut yang memelihara. Tapi lu orang harus tahu yang dia hisap itu dalah lu orang juga. Bukannya cucu, tapi dalah. Dalah lu orang diicap sama itu yang nama tuyul. Itu bahaya pun buat kalian. Hati-hati. Ketawa belum? Udah ketawa belum? Udah, oke. Mudah-mudahan ketawa ya. Jadi sebenarnya yang dihisap tuyul itu darahnya guys. Bukan susu. Itu yang perlu kalian tahu. Makanya maaf, kebanyakan orang yang memelihara tuyul bentuknya itu gede, gendut, atau maaf, sampai kuple. Kalau orang Betawi bilang kuple sih, ngelewer ininya, sampai ke bawah banget. Ada juga yang kayak gitu. Terus kalau udah nemu nih, udah lama banget dia melihara, ntar lama-lama dia kurus kerontang. Karena apa? Darahnya dihisap dengan si tuyul itu. Emang lu kata enak, lu sekarang kaya raya, lu sekarang gede. Taruh toto mampusnya lu kurus, mau lu begitu. Makanya udah gak usah aneh-aneh lah. Yang adanya aja, nikmatin yang ada kayak gua nih. Susah senang gendut. Makan gak makan gendut, punya utang gak punya utang gendut. Udah nikmatin aja lah hidup ini. Jadi jangan terlalu punya pikiran yang macam-macam. Kurang lebih itu yang bisa kita bahas tentang sosok tuyul. Bentuknya, kemudian kebiasaannya. Iya, satu lagi. Ada pertanyaan soal tuyul tentang Mas Tulus. Bener gak sih kalau tuyul tuh suka mainan kepiting kecil? Kalau orang Jawa bilang yuyu. Betul sekali. Sangat betul. Itu motor ngapain sih berisik banget? Lu gak tahu siapa yang punya jalan? Nyari masalah lo sama gue lu. Maju lu sini. Gue mundur tapi kesel gue lama-lama. Tahu orang lagi syuting bukan yang ngerti. Ini motor. Dia doang yang punya motor emang. Gue nggak punya motor aja biasa aja, ya kan? Oke. Jadi benar sekali teman-teman. Jadi aku sering lihat Yuyu itu seneng mainan benang telon tuh loh guys. Nah dia tuh suka mainan itu sama kepiting yang kecil-kecil itu. Itu yang dia sukai. Terus kelereng yang dia kasih di dalam air. Aku pernah ngelihat sendiri soalnya. Jadi nggak usah orang lain, orang deket, orang sekampungku wes. Dulu aku pernah ngelihat dia punya tuyul. Tak lihat ya walah, omai sini koyo ngono coy. Oke lah. Tak masalah, urusan kalian masing-masing. Cuman sekarang kita sudah tahu kedoknya. Lewat lagi nih. Pakai belenti lagi dia depan rumah gua. Ngajak berantem dia. Gue lama-lama.
Oke. Jadi gitu, kurang lebih memang mereka tuh suka dengan mainan-mainan kayak gitu. Sekarang kita sudah bahas semua tentang tuyul. Kita harus lebih waspada. Tipsnya gimana Mas Tulus nyimpen duit? Disimpan di Al-Quran mereka tetap bisa ngambil? Nggak bisa. Mereka tetap bisa ngambil? Nggak bisa. Cuman makanya dari apa-apa doa. Minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, saya simpan rezeki ini hasil keringat saya. Ya Allah, di dalam dompet sekalipun. Saya minta kepadamu, ya Allah, lindungi rezeki saya untuk kehidupan saya lebih ke depan lagi. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama. Terus, banyak sedekah. Sering-sering sedekah. Bukan sering-sering sih. Maksudnya bersihkan harta kita. Lah, Allah ngasih izin tuyul itu izin buat diambil buat apa? Buat jadi musibah sama yang diambil. Kenapa? Bisa jadi satu dijadikan musibah, jadikan ujian untuk penyemangat, ya toh. Ya, yang kedua, diizinkan sama Allah karena apa? Bisa jadi kalian tidak suka sedekah, kurang sedekah. Jadi Allah ambil itu. Makanya wong ki, padahal janji Allah itu nyata. Kamu sering ngasih, kamu sering bersyukur, kamu tak kasih terus. Nah, cara bersyukurnya itu kepiye? Masya Allah, tuh motor ya. Bang keliling tuh biasanya tuh, ngeselin banget. Nawarin gua kemarin gua nggak mau, pasti dia marah sama gua nih sekarang nih. Jadi gini, bersyukurnya kita tuh dengan gimana? Yaitu terus banyak bersedekah sama orang. Sedekahkan sama orang. Sedekah tuh udah harus kayak grup kita yang dibagikan nasi. Enggak, jenengan pengen punya rezeki. Saya pengen ngasih si A, Pak, monggo Pak, saya pengen kasih rezeki Bapak. Saya lagi pengen cuci harta saya, istilahnya begitu ya. Monggo, niatkan sama Allah, itu bagus. Perbanyak sedekah. Terus gue banyak sedekah, sudah baca doa, tapi masih hilang juga duitmu. Perlu pikirin dirimu sendiri. Yang kurang apa daripada kayak gitu aja. Jadi tidak perlu menyikapi, oh kita harus begini, begini, begini. Tidak. Semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menjadikan semua itu sebagai ujian, musibah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi tips. Ya intinya kalau naruh apa-apa tuh doa, minta sama Allah untuk doa. Dikasih Al-Quran Mas Tulus bisa, tapi memang ada yang tidak bisa mengambil. Tapi sekarang lu cuma naruh duit doang, jebret tuh taruh di Al-Quran tanpa niat apapun, tuh ngapain lu? Maksud lu apa? Emang Al-Quran buat nyimpen duit? Coba lu pikirin, Al-Quran itu buat dibaca, bukan buat nyimpen duit. Tuh yang perlu kalian tahu. Sebelahnya ditaruhin Al-Quran, taruh tempat duit. Bisa, nggak apa-apa, dicoba aja. Yang penting itu niatmu. Doamu minta sama Allah itu apa, itu yang penting. Bukan berarti duitmu kepoan, sebelahnya dikasih dikasih apa tuh? Al-Quran. Ya, Al-Quran itu buat dibaca kok, buat jagain duitmu. Duitmu orang buku mati. Al-Quran itu bisa kamu bawa mati amalannya. Nah itu loh. Secara logik yang perlu kita pikirin. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan mengerti, mudah-mudahan bertambah ilmu, bertambah pengalaman lagi soal pertuyul-tuyulan ya. Kita bakal ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Saya Engkongko Big Tulus yang punya lokasi Big Tulus Official Toko. Untuk kalian yang mau berbagi sama kita buat berbagi setiap hari Jumat ke teman-teman, bagi nasi, bagi apapun itu, kalian bisa langsung DM-nya di Instagramnya di Big Tulus Official. Big Tulus _BP2. Kita ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Semoga terhibur hari ini, semoga bisa sedikit tertawa. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Saya mohon maaf untuk segala tutur kata yang udah berkenan, mungkin bahasanya agak sedikit kasar. Semua saya pakai hanya untuk menghibur kalian aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai tugas saya. Insya Allah ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk yang belum, minta support itu yo di subscribe sama tombol loncengnya dihidupin. Suka di like, tidak suka di dislike juga nggak apa-apa ya. Saya Big Tulus mohon pamit. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sehat selalu buat kita semua. Sukses, berkah, diberi kemudahan untuk jalan baiknya. Amin. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang lagi di Big Tulus Official, orang baik.